Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Nah sekarang obrolan kita lanjutin nih, kita akan membahas mengenai asuransi mikro syariah. Dan sudah hadir tamu kita yaitu Ibu Yeti Rohyatini, Vice President Head of Syariah Unit Manulife. Apa kabar Ibu Yeti? Baik, alhamdulillah. Ini kita penasaran sekali nih, Tia juga penasaran, Bayu penasaran juga kan ya? Ingin mengetahui lebih lanjut lagi nih mengenai asuransi mikro syariah ya Yeti ya? Aku juga pernah dengar asuransi mikro syariah itu sebenarnya kayak gimana sih Bu? Pada dasarnya asuransi mikro itu adalah asuransi yang diperuntukkan untuk teman-teman kita di kalangan yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi yang berpenghasilan tidak terlalu besar, toh sama kan mereka juga butuh perlindungan, butuh proteksi dan sebagainya. Nah kalau yang syariah ya tentu saja yang semuanya sesuai dengan ketentuan syariah. Gitu. Nah jenis-jenis dari asuransi mikro syariah ini apa aja Bu? Banyak karena sekarang ini sudah ada di pasaran ya. Contohnya misalnya kalau yang asuransi mikronya, Manulife sudah punya yang preminya hanya 10.000 loh sebulan ya, gitu. Jadi pasti terjangkau lah ya untuk teman-teman kita itu. Nah di luar banyak juga misalnya asuransi mikro yang berbentuk untuk proteksi kesehatan, yang jangka waktunya nggak terlalu panjang, mungkin cuma 3 bulan gitu ya. Kemudian ada juga yang lengkap, jadi ada untuk jiwanya, ada untuk kecelakaannya dan sebagainya. Ada, jadi macam-macam, termasuk asuransi untuk pembiayaan. Pembiayaan apa nih Bu? Jadi misalnya gini. Kalau saya seseorang yang berpenghasilan pas-pasan banget gitu ya, ketika kita ingin membeli sesuatu atau ada keperluan sesuatu, tentu kita pinjam gitu ya. Kalau di syariah namanya pembiayaan. Nah untuk pembiayaan itu yang kita perlukan adalah proteksi terhadap pembiayaannya, sehingga kalau terjadi sesuatu ada pihak lain yang membantu. Jadi dia meninggalkan utang gitu ya? Betul. Iya, jadi melindungi dan memudahkan hidup masyarakat juga ya. Iya, Tapi apa aja yang harus diperhatikan Bu dalam memilih asuransi mikro syariah ini? Oke. Pertama sekali yang harus dilihat adalah perusahaannya. Perusahaannya itu legalitasnya lengkap apa enggak gitu ya. Kemudian kalau yang syariah ada DPS-nya, lihat juga gitu ya di perusahaan itu ada DPS-nya apa enggak. Untuk meyakinkan bahwa semua aturannya sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, pelajari juga produknya itu sesuai nggak dengan kebutuhannya kita. Nah, jadi jangan asal membeli Iya, aja. tiba-tiba kadang-kadang nggak dilihatnya perlu nggak sih kita sebenarnya gitu. Pelajari juga cara klaimnya nanti gimana. Jadi jangan beli tapi nggak tahu nanti klaimnya apa yang dikecualikan dan sebagainya gitu. Sama aku ada satu pertanyaan lagi nih, kan kalau asuransi mikro syariah sama asuransi mikro hampir sama nih. Cuman untuk kelebihannya sendiri dari asuransi mikro syariah itu apa sih Bu? Oke. Kalau yang asuransi mikro dan asuransi mikro syariah secara garis besar kan sama ya. Yang mikro syariah ini lebih kepada yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Kalau boleh saya ingatkan sedikit ya, perbedaan dari yang non syariah dengan yang syariah adalah pada saat mengelola risikonya. Kalau yang bukan yang syariah itu ada transfer risiko dari si orang yang membeli kepada perusahaan gitu ya. Kalau di yang syariah itu adalah sesama pemegang polis atau sesama peserta itu saling tolong-menolong. Jadi dasarnya adalah keinginan untuk menolong sesama. Kemudian apa yang dibutuhkan selain itu, proteksi kah atau tabungan kah gitu. Gitu. Kalau preminya tuh gimana Bu? Tadi kan Ibu sempat bilang kan? katanya 10.000 udah bisa itu preminya. Jadi, ketentuannya gimana tuh Bu? Sekali lagi kalau di Manulife kita punya 10.000 sebulan gitu ya. Tetapi di industri juga sudah ada yang bahkan 50.000 setahun. Yang 50.000 setahun itu dia bisa mendapatkan klaim sampai totalnya 5 juta rupiah. Cukuplah gitu. Lumayan. Nah cara mendapatkan asuransi mikro syariah ini gimana Bu untuk masyarakatnya apalagi? Sekarang ini sudah banyak ya, ada yang lewat bank untuk penyalurkannya, ada juga yang lewat BMT, tahu kan ya BMT ya. Kemudian ada juga yang lewat dijual secara retail di toko-toko, tapi yang paling baik adalah yang lewat BMT atau bank gitu, karena itu lebih jelas dan terjamin ya. Betul. Proses pembayaran klaimnya kita juga perlu tahu nih Bu. Mau apakah itu bukan mikro atau mikro sama aja, mereka punya hak kan ya gitu ya. Sehingga klaim pun sama, begitu mereka misalnya mengalami risiko seperti yang dijanjikan, maka biasanya mereka hanya memerlukan dokumen yang lebih simpel. Karena kan proses underwritingnya juga lebih simpel, kadang nggak di underwrite artinya tidak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan dan sebagainya, langsung digaranti akan issued polisnya gitu ya, berlaku gitu. Nah ketika klaim pun lebih sederhana, dokumen yang dibutuhkan sehingga lebih cepat lagi gitu. Mungkin nggak tuh proses klaimnya ditolak Bu? Iya.
Kalau di yang guaranteed issue atau pasti diterbitkan polisnya, kebanyakan sih akan dibayarkan. Oh, kecuali ya kalau di syariah itu kan ada hal-hal yang nggak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Iya. Misalnya kalau dia meninggalnya karena bunuh diri ya udah pasti nggak dibayar. Iya, nggak dong. keluar ya oke. uang pertaruhannya ya Bu. Iya, itu juga harus kita perhatikan juga jadinya ya. Jadi emang bener nih, semua masyarakat segala macam lapisan harus ya istilahnya sedia payung sebelum hujan begitu Bu ya. Betul. Iya kan? Dan semua masyarakat harus memiliki asuransi untuk memproteksi dirinya. Betul. Mau kalangan atas, kalangan bawah. Dan yang pasti nih untuk asuransi mikro ini ya harus diupayakan berbagai macam pihak gitu. Iya. Dari mulai pengembangannya, udah gitu edukasinya, Betul. sosialisasinya Iya. kepada masyarakat luas. Iya, betul. Ini lembaga-lembaga yang berwenang harus melakukan Aktif ya. aktivasi kayak gitu ya Bu ya. Betul. Dan yang terakhir sih ya asuransi mikro syariah ini berguna sekali untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah supaya begitu nanti ada musibah, ada masalah Mereka justru sudah terproteksi juga terproteksi, ya. nggak malah jadi malah tambah jatuh miskin gitu ya Bu ya. Ntar udah susah tambah susah. Kasian Iya. kan. Kita mau Iya, ngucapin iya, terima kasih buat Ibu Yeti atas penjelasannya. Kita jadi makin paham dan makin jelas. Dia juga pasti pulang Iya. udah makin ngerti. Benar, Iya nggak benar. sih? Ya udah tidak kerasa ya kita tuh udah ngobrol banyak dan kita juga sudah makin jelas dan tahu mengenai apa yang dimaksud dengan asuransi mikro dan juga tadi ya asuransi mikro syariah. Waktunya kita juga untuk pamit dari hadapan Anda. Yang pasti terima kasih banyak Anda telah bersama kami dan mendengarkan penjelasan kita. Semoga Anda semakin paham, Anda semakin ngerti, untuk Anda semakin mencintai dan jadi udah nggak ada lagi yang asuransinya apa ya gitu. Langsung skeptis gitu, Iya, Tongga. lihat dong Bayu, udah makin paham makin lagi ya. pinter. Ya pasti minggu depan kita kembali lagi, jangan lupa untuk kembali menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan Cicil, masa depan mapan dari sekarang. Sampai jumpa.